Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Isya yang dirahmati Allah, sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu hafalan ya jawabannya. Ya alhamdulillah, tidak terasa 11 hari lagi lebaran ya. Dihitung ya Allah. Dulu awal-awal kan 29 hari lagi lebaran, kita masih wah cik suwe. Sekarang Pak sudah 11 hari Pak. Tidak terasa bentar lagi jamaah sekalian 5 hari lagi lebaran. Tiba-tiba besok kita sudah takbiran. Cepat toh Bapak Ibu? Cepat, waktu berjalan begitu cepat. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang sudah kita lalui diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan waktu yang tersisa masih bisa kita manfaatkan dengan maksimal, insya Allah, amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita besok di hari akhir termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Ini Bapak Ibu, dulu tahun berapa gini waktu masih kuliah Pak, saya pernah niku sholat di satu masjid, sholat isya, dan saya waktu itu telat masbuk. Jadi saya ingatnya duduk masih agak pojok belakang situ, dekat pintu. Begitu imam salam, otomatis saya nambah berdiri. Masbuk Pak, kok langsung keluar. Nambah rokaat berdiri. Begitu saya selesai nambah rokaat, duduk tasyahud akhir Pak. Bu, tasyahud akhir, pas saya sedang tasyahud akhir, ada jamaah di depan sudah selesai sholat. Berdirilah dia mau keluar. Ketika dia mau keluar, dia mau lewat di depan saya. Lah, kita tuh kan dilarang lewat di depan orang sholat. Dan kalau kita yang sedang sholat, ada orang yang lewat, anjurannya di stop. Oke Pak, dia mau lewat dari kanan begitu, saya stop. Berhentilah dia. Apa yang dilakukan? Tangan saya diambil salaman. Ya Allah, dari semua kemungkinan saya ini seret diambil salaman. Ya Allah, mau ketawa nih, saya ketawa ya batal. Mau nesu ya sudah jadi. Nah, ini Bapak Ibu, kejadian-kejadian seperti itu bisa terjadi sebenarnya karena mungkin si emas yang bersangkutan itu tidak paham, belum paham. Nah, ini juga Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit beberapa hal yang dalam sholat yang mungkin kita belum tahu, kita belum paham, sehingga kita melaksanakannya dengan cara yang kurang pas. Satu, pertama tadi, tidak boleh lewat di depan orang sholat. Walaupun patokannya macam-macam, minimal ya sejadah dilebihkan lagi sekitar setengah meter. Maka jangan lewat, karena Rasulullah itu mengingatkan kalau saja seseorang itu tahu betapa beratnya lewat di depan orang sholat, maka dia akan rela menunggu selama 40 waktu. 40 waktu ini para ulama beda pendapat. Ada yang bilang 40 hari, 40 tahun, 40 bulan ya. Tidak usah pakai hari lah Pak, 40 menit aja ini udah lama tuh Pak. 40 menit sudah lama, lebih baik berdiri nunggu daripada lewat di depan orang sholat. Berarti ini bukan perkara sepele. Jadi kalau kita, apalagi di masjid kita, dicek, jangan lewat di depan orang sholat. Juga mohon kerjasamanya buat yang sedang sholat. Jangan sengaja sholat di depan pintu. Nah, ini nyusahin orang namanya, mau masuk, ada yang sholat. Nunggu di depan pintu, ada yang mau keluar nggak bisa. Jadi kalau mau sholat sunnah, pilihlah tempat yang aman dari pintu. Jangan di depan pintu, jangan kira-kira di depan apa? Jalan orang atau di mana. Maka kita juga dianjurkan kalau sholat
pasang istilahnya pembatas atau sutroh. Nah, niku Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Terus yang kedua, ini baru-baru saja terjadi beberapa hari lalu di sebuah masjid. Jadi masjid itu sholat tarawihnya Pak, dia mengundang santri ya tahfidz lah gitu ya, untuk jadi imam, dikontrak tetap begitu. Suatu hari, suatu ketika, si santri, si imam yang dikontrak ini nggak bisa hadir, berhalangan hadir, sakit atau apa, tidak bisa hadir. Maka jamaah, wah yang imami siapa nih, tunjuk-tunjukan, dorong-dorongan. Sampai akhirnya ada seorang jamaah punya anaknya kalau tidak salah SMP atau SMA, di pondok pesantren, tahfidz, bacaan Qur'annya bagus, hafalannya lumayan bagus. Majulah si anak ini ke depan ngimami sholat tarawih. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Begitu si anak maju, sekitar 2 shaf jamaah bubar. Dan ini pernah kejadian katanya di tahun sebelumnya juga begitu, saya ngobrol, katanya karena menurut para jamaah mosok cah cilik ngimami. Pertanyaannya, bolehkah anak, itu bukan anak kecil kalau SMP SMA ya, langsung yang ekstrim, kalau anak akil yang belum akil balik, bolehkah jadi imam? Nah, para ulama berpendapat boleh, tetapi khusus sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib jangan yang akil balik, tapi kalau sholat sunnah termasuk sholat taraweh itu boleh. Apalagi kalau yang maju ternyata memang bacaannya bagus, suaranya bagus, hafalannya enak, kan jamaah juga nyaman tuh Bapak Ibu. Maka besok-besok tidak tahu, kalau di sini kayaknya anak-anak kan aman di sana Pak ya. Siapa tahu besok ada yang kelihatannya kecil, wah maju imami. Kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib jangan dulu. Nah, pilih yang sudah akil balik. Termasuk itu yang kedua. Langsung yang ketiga, sholat sambil baca Quran boleh enggak Bapak Ibu? Para ulama berpendapat sholat sambil membuka Quran. Kadang ada yang Quran kecil itu, atau yang Quran kalau gede susah juga Pak ya, yang di HP gitu, yang Quran kecil biasanya, itu boleh. Sholat sambil baca Quran boleh untuk sholat sunnah. Nek ngimami sholat wajib ya jangan. Kalau ngimami sholat wajib pilih surat yang biasa-biasa saja. Tapi kalau sholat sunnah, misal siapa tahu jenengan besok iseng ikut sholat tarawih yang 30 juz, itu iseng sekali Pak ya, 30 juz 8 jam. Terus imamnya biasanya begitu, imamnya di depan hafal tapi beberapa makmum di belakang, begitu imamnya baca ayat ngeluarin mushaf ambil ngecek hafalan imamnya. Kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib jangan. Makanya kan ada tuh Pak, sales-sales biasanya jual Quran tahajud sama apa istilahnya, standingnya itu kan, itu boleh sholat tahajud sambil dibaca. Tapi nggih niku kalau belum hafal ayatnya. Nek kita tahajud masih ina atau ina kulhu ya ndak usah pakai gitulah ya. Niku sudah berapa? 3 ya. Sederhana atau Bapak Ibu. Berikutnya ini salah satu hal yang dilarang dalam sholat adalah ketika sujud Bapak Ibu. Ketika sujud tolong diperhatikan bahwa ini apa namanya, siku itu tidak boleh menempel ke lantai. Jadi kalau sujud, ampun Pak, jangan begini, tapi diangkat. Angkat segini ya sudah cukup, jangan ditempel. Kenapa? Karena kalau kata Rasulullah ini seperti sujudnya anjing. Tapi besok kalau jenengan lihat ada orang yang seperti itu, dinasihati baik-baik Pak ya, Mas jangan kayak gitu, dilarang. Jangan langsung Mas kayak anjing Mas. Ini berbahaya, itu berbahaya. Sholat malah jadi rusuh ya. Jadi dilarang meletakkan siku di lantai, diangkat sedikit.
Kemudian ini sudah 4, banyak ternyata ya. Kemudian ini juga yang penting Bapak Ibu, ketika kita sholat ini apa? Bibir jangan ditutup. Jadi nuwun sewu, jangan sholat batin, karena sholat ada bacaannya. Bacaan Quran itu ada makhrajnya. Makhraj itu tempat keluar hurufnya. Jadi harus kalau sholat Allahu Akbar, walaupun suaranya minimal terdengar diri sendiri. Tapi kalau ini Bapak Ibu, coba tebak, saya baca surat apa? Coba apa? Ada yang tahu? Tidak bisa, karena saya tidak bisa dibilang sedang membaca. Lalu kenapa para sahabat juga bagaimana mengetahui bacaan-bacaan sholat? Karena mereka melihat Rasulullah itu kalau sholat jenggotnya bergerak-gerak. Artinya bibir beliau juga bergerak. Kan begini Pak, bergerak-gerak. Tidak mungkin toh. Maka lisan juga harus bergerak. Allah Akbar. Walaupun suaranya terdengar oleh diri sendiri, minimal seperti itu. Karena sholat juga ibadah fisik juga, bukan cuma ibadah kebatinan. Nek mung dibatin semua cuma duduk Pak. Loh, ngapain Mas? Saya lagi sujud. Padahal sedang duduk. Nah, maka itu diperhatikan, sholat lisan kita, bibir kita dibuka sambil mengucapkan bacaan sholat. Jangan cuma dibatin. Gitu. Wah, nek belum hafal bacaan sholat Mas, ya itu bolehlah ngikut imam atau belajar kalau belum hafal bacaan sholat. Belum hafal bacaan sholat, ikut-ikut baca apa ya? Pokoknya komat kamit aja lah. Begitu Bapak Ibu. Terus, ini mungkin yang terakhir. Salah satu hal yang dilarang juga dalam sholat adalah melihat ke atas. Kadang kita kelepasannya saat iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Jam piro iki? Atau ngelihat sami Allahu liman hamidah. Kaligrafinya bagus. Ini malah dapat ancaman keras bagi yang melihat ke atas ini. Jadi ini juga tidak boleh. Ini Bapak Ibu beberapa hal yang mungkin kita belum tahu tentang sholat, tapi penting ternyata. Satu tadi, jangan lewat di depan orang sholat. Yang kedua, imam anak kecil yang belum akil balik boleh atau tidak? Boleh untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib yang akil balik. Sholat sambil membaca mushaf Quran boleh? Boleh, tapi untuk sholat sunnah. Dan dianjurkan pakai mushaf, jangan pakai HP. Ndak ngiseng buka WA, malah bales-balesan WA. Wah ya, malah batal sholatnya. Apa mana sampai nelpon, ada telepon, aku lagi sholat. Wah, ini sudah batal sholatnya. Maka itu. Terus yang ketiga, saat sujud siku jangan menempel ke lantai, diangkat. Lalu yang kelima, saat sholat bagaimana? Lisan kita juga bergerak, membaca bacaan sholat. Dan yang terakhir tadi, jangan apa Bapak Ibu, melihat ke atas. Ya, terus satu juga penting ini. Kalau sholat, salah satu hal yang penting dalam sholat adalah tumakninah, alias tenang. Bahkan ada yang memasukkan tumakninah ini dalam rukun, sehingga kalau tidak tumakninah, tidak tenang, tidak sah rukun sholatnya, tidak sah sholatnya. Maka kalau sholat ya jangan pakai kecepatan Formula 1 atau sholat sacet-sacet terlalu cepat, gaspol remblong nabrak ya. Maka sholat dengan tenang, dengan nyaman. Apalagi kalau sholatnya bisa panjang, bacanya lebih lama, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak. Amin. Kaitan ini Bapak Ibu, nanti terawihnya mau pahala banyak nopo sedikit? Waduh, pertanyaan menjebak ini. Lanjut. Salah satu adab bagi imam adalah memahami kondisi makmumnya. Kalau makmumnya dikira lebih suka bacaan pendek-pendek, maka imam menyesuaikan.
Di sini bagaimana Bapak Ibu? Ya, sepertinya sudah sama-sama paham ya. Maka demikian kita tutup, mudah-mudahan sisa Ramadan kita bisa diisi dengan maksimal, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.